Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, sukacita bagi saya kembali dapat menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya hidup kita ada oleh karena kasih setia Tuhan. Amin. Hidup kita ada oleh karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu hidup dituntun, kita perlu hidup diarahkan untuk melihat janji Tuhan dalam kehidupan kita tergenapi. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lewati, semua karena berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya kami rindu untuk kembali mendengarkan firman Tuhan, karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman-Mu yang membersihkan hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin hidup memuliakan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Bersabdalah ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal 46, Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Pemazmur katakan seperti ini: Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sampai di sini dulu sebelum saya lanjutkan di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saudara, pemazmur katakan Allah bagi kita itu sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Manusia memerlukan tempat perlindungan. Kenapa? Karena manusia adalah tempat atau pusatnya segala bentuk kekurangan, keterbatasan, kehilafan, begitu kan? Itu sebabnya kita sebagai manusia itu perlu tempat perlindungan. Kita perlu tempat perlindungan dari panasnya matahari, dari curahnya derasnya hujan. Kita perlu tempat perlindungan untuk kita bisa tertidur, adalah rumah. Iya kan? Kita perlu kekuatan untuk menghadapi hari ini, karena kita tahu kita nggak melihat segala sesuatu itu sebagai suatu keadaan yang mencekam, keadaan yang menakutkan ketika kita kuat menghadapinya. Itu sebabnya pemazmur katakan Allah, hanya Allah, bukan manusia. Allah bagi kita itu tempat perlindungan. Allah bagi kita itu tempat kekuatan. Dan Allah sendiri adalah penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Tidak ada dari kita manusia yang tidak pernah mengalami kesesakan. Ada, setiap kita itu pernah mengalami kesesakan. Itu sebabnya kita perlu penolong dalam hidup kita. Dan Allah dapat diandalkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus dapat diandalkan. Amin, saudara. Lihat selanjutnya ayat 3. Itu sebabnya dampak daripada ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai tempat perlindungan, tempat kekuatan, dan Dia sebagai penolong kita, maka dampaknya, sebab itu ayat 3, kita tidak akan takut. Jadi seseorang tidak akan mengalami ketakutan ketika sadar bahwa saya punya penolong. Seorang tidak akan mengalami ketakutan ketika sadar saya ada tempat perlindungan. Ya kan, saya memiliki tempat berlindung. Saya memiliki kekuatan. Kurang apa lagi? Ya kan, dalam hidup ini ada attack, ada defense, ada berserang, ada menyerang, ada bertahan. Ya kan, dalam permainan olahraga pun demikian. Sama, perlindungan bicara tentang bertahan. Tetapi kekuatan bicara tentang menyerang. Dalam kita menjalani hari-hari hidup kita, ada kalanya kita perlu berlindung, ada kalanya kita perlu berjaga-jaga, tapi ada kalanya kita menyerang, ada kalanya kita maju bertindak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk itu kita perlu Tuhan dalam kita menjalani kehidupan kita, sehingga gak gampang goncang gitu loh. Makanya pemazmur bilang di ayat 3 kan, sebab itu aku tidak takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, bahkan ayat 4, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya, kita tidak akan takut. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh takut.
Mungkin sebagian kita hari-hari sedang mengalami hal-hal yang membuat kita stres. Sebagian kita lagi sedang mengalami hal-hal yang membuat kita panik. Ada keadaan-keadaan yang bisa saja membuat kita stres, takut, panik, ya kan, menghadapi keadaan ini. Kita perlu penolong. Dan Tuhan adalah Allah yang bisa diandalkan, sangat terbukti gitu loh. Makanya pemazmur mengatakan sangat terbukti. Dia tempat perlindungan kita, dia tempat kekuatan kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita bisa bertahan, kita bisa maju tetap berjalan dalam kemenangan. Karena kita tahu ada Tuhan yang kita dapat andalkan, ada Tuhan yang dapat kita harapkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun umat Tuhan berada, hari ini saya mengingatkan satu hal. Ingatlah, siapapun kita, apapun yang hari-hari ini kita sedang hadapi, kita masih punya Tuhan. Saya mau ajak setiap kita umat Tuhan, engkau masih punya Tuhan. Kalau engkau masih punya Tuhan, kau akan lihat mujizat. Kalau engkau sadar engkau masih punya Tuhan, kau akan kuat menghadapi badai hidup. Kalau engkau tahu bahwa engkau masih punya Tuhan, maka engkau tahu ada perlindungan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Andalkan Tuhan. Stop andalkan manusia. Manusia tidak terbukti bisa menolong sesamanya. Ada kalanya dia bisa menolong kita, tapi ada kalanya dia bisa mengkhianati kita. Ada kalanya orang bisa membantu kita, tapi ada kalanya orang yang sama membantu kita itu bisa nusuk kita dari belakang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Hanya Tuhan, penolong yang tidak akan pernah tergoncangkan oleh keadaan, oleh situasi, oleh apapun. Karena kita tahu Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang dapat dipercaya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat keberkatan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terus setiap hari kami diingatkan firman-Mu bahwa kami betul punya badai, betul punya pergumulan, betul punya tantangan hidup. Tapi kami tahu ketika kami menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kami, ketika kami menjadikan Tuhan sumber kekuatan kami, ketika kami menyadari bahwa Tuhan adalah penolong kami dalam segala kesesakan kami, maka kami tidak akan takut. Ada apapun dalam hidup kami, ada perubahan apapun terjadi di hadapan kami, kami masih punya Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan dan sanggup menolong hidup kami. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah terus anugerah dan kemurahan Tuhan ada bagi umat-Mu. Apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, ketika mereka menjadikan Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan, maka mereka akan lihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kasih karunia dan anugerah Tuhan melingkupi setiap kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.